Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting, yaitu live check data Dapodik guru honorer peserta P3K Guru Formasi tahun 2022. Jadi di sini kita akan mencoba mengecek secara langsung data guru honorer di Dapodik yang nantinya akan terkoneksi dengan server Kemendikbud dan tentunya juga di SSCASN, karena itu adalah merupakan basis data penarikan Kemendikbud untuk data real yang ada nantinya di SSCASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita langsung to the point saja ke informasinya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya jika misalkan suara saya gak kesember, itu karena hujan deras ya di daerah kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kita langsung masuk saja di aplikasi Dapodik ya. Di sini sudah masuk dalam kategori aplikasi Dapodik versi terbaru Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk di Dapodik versi terbaru. Ini versi 2022-2023. Jadi ini adalah Dapodik versi 2023. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Dapodik versi 2023 ini bukan data penarikan data terakhir ya. Tetapi kenapa admin katakan bukan? Karena untuk penarikan data terakhir untuk P3K Guru tahun 2022 itu bersumber dari Dapodik 2022. Tetapi untuk pembaharuan data, misalkan ada data yang bermasalah di Dapodik versi 2022, Bapak Ibu guru bisa memperbaiki melalui Dapodik versi 2023, tentunya bersama dengan operator sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, sekarang kita coba langsung to the point. Di sini kita langsung klik nama gurunya. Misalkan kita ambil satu sampel ya, Ibu Fatmawati di sini. Di sini yang kita cek pertama kali untuk data Bapak Ibu ya, agar valid ya, itu bagian penugasan Bapak Ibu ya. Nah, di bagian sini itu wajib valid Bapak Ibu ya. Nah, kenapa admin katakan wajib valid? Di sini ya, ini keaktifan PTK ya, jelas sekali di Dapodik itu sudah ada menu keaktifan GTK. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini harus dicentang Bapak Ibu ya, harus dicentang. Ini sebaiknya dicentang ya, harus sebaiknya dicentang agar nantinya tidak ada masalah di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian data berikutnya harus valid, yaitu adalah TMT tugas. Nah, maksudnya ini TMT tugas adalah tanggal mulai tugas Bapak Ibu di sekolah ini. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan real SK Bapak Ibu sekalian. Kalaupun misalkan nantinya ada perbedaan, itu bisa dikoordinasikan langsung dengan operator sekolah dan operator dinas pendidikan. Seperti itu ya. Karena tentunya ini juga akan diinput di riwayat karir Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian data berikutnya yang Bapak Ibu harus pahami adalah Bapak Ibu harus punya akun PTK. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui untuk akun PTK ini itu bukan hal yang wajib ya untuk P3K juga sih sebenarnya, tetapi ini perlu supaya nantinya Bapak Ibu bisa mengecek data individu Bapak Ibu secara mandiri, baik itu di Info GTK ataupun di PTK Datadik. Dan usahakan email Bapak Ibu yang terdata di Dapodik adalah email aktif ya, email aktif Bapak Ibu ya sekalian. Seperti itu ya. Tapi untuk email Dapodik itu tidak harus sama Bapak Ibu ya dengan email Bapak Ibu yang sudah ada di SSCASN. Nah, seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ini sudah dua data kita cek tadi, penugasan. Oh, masih ada satu Bapak Ibu ya, penugasan yang tadi di sini usahakan dicentang, kemudian TMT tugas dan sekolah induk ya. Pastikan sekolah induk Bapak Ibu itu yang tercentang di sini ya, di Dapodik. Seperti itu ya. Oke. Ini kita live Bapak Ibu ya, live cek langsung Dapodik ya. Jadi kita tidak mengada-ngada data-data apa saja yang ada di Dapodik untuk guru honorer. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini setelah itu data apa lagi yang perlu kita cek di Dapodik 2022? Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan di bagian riwayat pendidikan ya. Nah, di sini di bagian riwayat pendidikan ini itu seharusnya harus diinput semua Bapak Ibu ya. Nah, harus usahakan diinput semua untuk riwayat pendidikan Bapak Ibu, karena nantinya data riwayat pendidikan Bapak Ibu itu terutama untuk pelamar P3K Guru tahun 2022 prioritas 2 dan 3 itu akan dinilai Bapak Ibu ya, itu akan dicek
secara langsung oleh Pemda ya, dan juga Kemendikbudristek, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada data di sini yang salah, misalkan ya, misalkan ada data yang salah, itu bisa diperbaiki di sini Bapak Ibu ya, diperbaiki di aplikasi Dapodiktet. Kemudian kalau misalkan pun nantinya istilahnya ada data yang bertambah, misalkan Bapak Ibu ada pendidikan tambahan misalkan S2, itu bisa juga diinput di riwayat pendidikan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini yang harus dipahami juga oleh rekan-rekan guru adalah di bagian sini Bapak Ibu ya. Di bagian di sini riwayat karir guru ya, untuk rekan-rekan guru honorer ini dua yang penting sekali. Nah, ini riwayat karir guru honorer. Kenapa admin katakan riwayat karir guru honorer ini sangat penting? Karena di riwayat karir guru honorer inilah nantinya data Bapak Ibu itu ada semua, termasuk rekam jejak pengabdian Bapak Ibu ya. Jadi semua rekam jejak Bapak Ibu sebagai seorang guru, baik itu di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C, atau di mutasi, itu semuanya akan tercatat di riwayat karir guru. Nah, pertanyaannya, apakah di riwayat karir guru ini akan secara otomatis tercatat? Tidak Bapak Ibu ya, itu harus diinput manual oleh operator sekolah. Ini buktinya ini ya, TMT 2009 dan TMT 2005, seperti itu ya. Nah, jadi data-data seperti inilah nantinya yang akan dipadankan Bapak Ibu ya, akan ditarik oleh Kemendikbud untuk dicocokkan dengan data SSCASN Bapak Ibu, terutama yang pelamar prioritas 2 dan 3, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentunya bagi pelamar prioritas 1 itu seharusnya ya harus juga tercatat di Dapodik, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini data berikutnya adalah data-data seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ini ya, ini TMT Bapak Ibu ya. Jadi TMT Bapak Ibu sebagai seorang guru itu harus tercatat di sini ya, dan harus benar. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan valid juga ya. Sesuaikan, karena kenapa? Data-data ini akan terkoneksi dengan data SIM PKB, dan takutnya nanti siapa tahu itu berdampak di SSCASN. Jadi kita antisipasi mulai dari sekarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, di sini kita berikan tambahan sedikit informasi bahwa di P3K 2022 193.954 guru lulus passing grade 2021 diprioritaskan ya. Ya, ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya untuk rekan-rekan guru honorer sekalian, bahwasanya nantinya 193.954 guru lolos passing grade 2021 itu akan diprioritaskan. Jadi di sini Pemda diminta melakukan ini. Wow, luar biasa ya. Nah, kita coba cek di sini, dilansir di salah satu media elektronik gpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek menyatakan sebanyak 193.954 guru yang lulus PG 2021 akan diprioritaskan dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, seperti itu ya. Oke, ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Ini menjadi kabar gembira, jadi sudah real ya, bahasanya untuk 193.954 guru lolos PG itu akan menjadi prioritas utama di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sini dikatakan mereka yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan ketika Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani di Jakarta, jumlah tersebut akan digabungkan dengan kuota formasi guru yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun ini. Terkait perubahan mekanisme penerimaan P3K, Ibu Nunuk menjelaskan bahwasanya proses seleksi akan melibatkan pemerintah daerah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Oh, berarti di sini ada kolaborasi Bapak Ibu ya. Ada kolaborasi antara Kemendikbud ya, Kemendikbud dengan Pemda, bagaimana mengakomodir ya, bagaimana upaya mengakomodir 193.954 guru yang sudah lolos passing grade. Nah, seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Kemudian di sini terkait dengan mekanisme penempatan guru lolos PG, Bapak Ibu harus pahami bahwasanya prioritas penempatan itu
dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi nantinya untuk pelamar prioritas 1 yang akan diprioritaskan penempatan pertama kali semuanya, tetapi yang kalau berdasarkan urutan itu yang pertama itu adalah THK 2 dulu Bapak Ibu ya, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan tentunya honorer swasta. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.